nangis lah kita. Awalnya awal. Kalau dia sengaja baru tahu kan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin nabi wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam ini di tempat barakah, tempat yang istiqomah, dan kita semua menjadi saksi bahwasanya ini tempat yang istiqomah. Sejauh ini mungkin di perumahan ini tempat yang istiqomah yang Allah Subhanahu wa taala jaga buat kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang menjauh dari tempat ini, bukan tempatnya yang gak istiqomah, tapi orangnya itu yang dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut gak pantas istiqomah. Jadi dijauhin dari tempat-tempat seperti ini. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya satu sifat yang Allah cinta, yaitu sifat istiqomah. Amin. Amin. Kalau saja kita kerja di pabrik kagak istiqomah, sehari kagak hadir, kira-kira dipotong kagak? Potong. Itu juga sama. Nah, ada SP-nya lagi, ada surat segala macam. Pokoknya ketat. Begitu juga sama majelis. Majelis kalau udah sehari kita kagak hadir, kesononya bablas, rusak. Hati jadi kotor, perasaan jadi kagak nyaman, mau ke majelis jadi malu. Itu bukan karena kalian yang malu, enggak. Karena Allah mau ngejauhin kalian daripada sifat mahal tersebut. Sifat istiqomah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sembarangan orang. Tapi sifat istiqomah hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memang Allah cintai. Ikhwani ahbab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan yang sangat besar kita dapatin di tempat yang kecil ini. Ada anugerah yang sangat besar yang dikasih tahu langsung oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi bahwasanya siapa orang yang membaca maulid ini kemudian mentelaahnya dengan hati yang bersih, maka ketahuilah dia sedang ada di jalan menuju jalan kebenaran. Bagaimana tadi dibaca di pasal kedua yang berbunyi, faman faja'athu hadhil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim. Barang siapa, kata beliau, yang membaca ayat di atas laqad ja'akum atau membaca maulid simtud duror pada hari ini atau pada hari tersebut biqalbin salim, tapi dengan hati yang betul-betul apa? Bersih, karena memang mencari kecintaan Nabi Muhammad, mengenali Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi, mencari jati diri seorang hamba, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihin dulu hatinya. Jangan mau hadir maulid karena kasihan sama Ustaz Asep nanti sepi. Jangan. Ya, tapi bersihin hati. Ini gue datang kemari buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu orang hadir ke sini, tapi kata beliau apa? Isyarahnya sangat serem. Faman faja'athu, barang siapa yang dikagetin dengan kedatangannya dia ke tempat tersebut untuk membacakan maulid, isyarah dari Nabi Muhammad SAW, itu adalah kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, biqalbin salim, dengan hati yang tulus, ikhlas dan bersih, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dia sudah pasti selamat sampai tujuan, selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan orang sembarangan yang bilang, tapi yang bilang siapa? Yang mengarang langsung simtud duror. Maka ikhwani, penting bagi kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW supaya di hati kita ada rasa cinta. Cinta itu sama kasihan beda. Jangan disamain cinta sama kasihan. Jangan pernah kita cinta sama Nabi Muhammad SAW karena kasihan beliau itu miskin, hidupnya susah. Nah, ada. Nabi Muhammad SAW itu kaya, tajir luar biasa. Bahkan dari sebelum kita tahu ada yayasan-yayasan ini, seperti Yayasan Darul Aitam, penerimaan santri segala macam, jadi sebutin nama beliau, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan ajalah. Nabi Muhammad SAW kalau dipanggil orang miskin, orang kagak mampu, dipanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buru-buru nengok, langsung datengin orang tersebut.
Coba kalau kita nggak usah RW deh, nggak usah RW RT deh. Ya, tiba-tiba RT dipanggil sama masyarakat biasa, "Teh, mau kemana?" Ada tugas apa lu manggil? Mau jadi RT. Ini tadi sekelas Nabi Muhammad SAW dipanggil sama lil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad SAW untuk orang yatim, untuk janda-janda yang udah tua, bukan janda kebang, janda tua, kemudian orang-orang kecil yang tidak punya orang tua. Sama Nabi Muhammad SAW dibikinin yayasan panti asuhan bahasa kita yang sekarang, yang disebut oleh ahli-ahli ilmu sebagai ahlus sufah. Salah satu ada anak-anak di sana yang yatim piatu, Abu Hurairah menjadi orang hebat banyak di sana. Salah satunya pemimpinnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini, beliau ini pernah sewaktu-waktu catat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah ini orang yang ngatur di yayasan Nabi Muhammad. Dia semua yang bertanggung jawab atas yayasan tersebut. Di yayasannya pada lapar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya Sayyidina Abu Hurairah mendatangi Sayyidina Abu Bakar karena tahu Abu Bakar ini kalau didatengin biasanya punya makanan. Akhirnya karena dia malu pengen minta makan, karena Ahlus Sufah itu terkenal dengan puasanya, waroknya dan lain sebagainya, dia malu. Akhirnya pura-pura nanya makna tafsir di dalam Al-Quran. Wahai Abu Bakar, ini saya mau nanya ini takwilnya apa ya ayat ini? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Karena nggak tahu, karena nggak bisa jawab ayat tersebut artinya apa. Coba tanya ke Nabi Muhammad SAW. Dalam hatinya Hurairah, ini gue nanya sepik doang supaya dapat apa? Dapat makanan. Gue tanya lagi, kalau ayat yang ini baca sama beliau. Ini kan diartiin sama Abdullah bin Abbas. Coba tanya beliau. Akhirnya dia nggak kuat, Abu Bakar, anak ini sebenarnya sepik doang nanya begini. Ini anak ini sama Ahlus Sufah ini semua lapar, belum makan dan lain sebagainya. Tolong dong berikan ini makanan. Maka Abu Bakar As-Siddiq bilang ke Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, anak ini sekarang belum makan, sama kayak itu. Anak belum makan juga, kelaparan juga, udah sehari 2 hari ini anak belum makan. Gimana kalau kita datengin Nabi Muhammad SAW?" Akhirnya setelah Abu Hurairah diantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar disuruh untuk makan makanan santapan dan lain sebagainya di rumah salah satu sahabat. Sedangkan Abu Hurairah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Abu Hurairah, apakah kamu lapar?" "Iya, lapar." "Mana rombongan membawa sini?" 40 orang dibawain sama Abu Hurairah. Kemudian Nabi Muhammad SAW dapat susu unta atau susu sapi gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikannya kepada Abu Hurairah supaya dibagiin kepada rombongannya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, "Kamu jangan minum kecuali yang lain udah kenyang." Ya, diminumin semuanya. Udah pada kenyang semua. Nah, udah kenyang, tanya satu-satu. Udah kenyang udah. Sekarang berarti giliran pas dituangin dia habis. Minum sampai kenyang juga sama dapat. Subhanallah. Di wadah yang kecil, teko kecil cukup buat 40 orang. Itu termasuk daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga semuanya dapat. Beliau minum benar-benar sampai dahaganya hilang. Dan susu itu pun mengenyangkan perut-perut mereka. Itu termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita suka sama Nabi, kita ngefans sama Nabi, jangan karena kasihan, nggak ada. Di diri Nabi itu nggak ada yang bisa dikasihanin. Malah kasihan kita ini. Nabi Muhammad tiap hari nangis mulu mikirin umatnya karena kasihan sama kita. Kitanya ngapain kasihan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad warafa'na laka dzikrok, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebutanmu ini, derajatmu ini sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus justru kasihan sama diri kita sendiri. Kenapa kita kagak kenal sama Nabi? Kenapa kita nggak bisa mencari tahu jati diri Nabi Muhammad SAW? Sedangkan kita umatnya. Jadi kenapa kita ini? Ada masalah apa di hati kita? Apakah hati kita busuk? Apakah hati kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita nggak amanah sama Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya? Karena Nabi Muhammad itu dari awal beliau lahir ya, sampai nanti masuk ke surga, beliau adalah orang yang paling sibuk mikirin umatnya. Ya, Nabi
SAW ketika beliau Isra Mi'raj setelah mendapat cobaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari gangguan kufar Quraisy dan lain sebagainya, beliau ini dilarikan ke Sidratul Muntaha untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala, mendapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Karena Nabi Muhammad ini di hati ini isinya semua halim was sabar, kasih sayang dan sabar. Sabar itu beda sama halim. Kalau halim ini lemah lembut. Misalnya dia diganggu orang, dia kagak mampu buat ngelawan. Misalnya ada Wahyu diganggu sama Pak Pri, kagak bisa balas, nggak mampu karena udah tua, nggak enak juga mau balas, nggak mampu. Itu namanya halim. Sifat sabar karena tidak mampu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW Sayyidus Sabar, ketuanya orang yang sabar. Nabi Muhammad diganggu mampu buat melawan, tapi Nabi Muhammad menghindari perlawanan tersebut supaya apa? Supaya tidak membuat orang-orang tersebut celaka. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad habis-habisan diganggu, habis sholat dilemparin kotoran onta bekas lahiran, mau sampai pintu rumah tiba-tiba ada kotoran onta, tai onta dan lain sebagainya, dilemparin batu sama kufar Quraisy, sehingga Nabi Muhammad SAW ditawarin ini itu, Nabi Muhammad tolak. Pertama kali orang kufar Quraisy ini datang ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib nih tolong dong, Muhammad nih berhentiin nih, dia nggak usah dakwah lagi, kita udah kagak kuat. Ya udah nanti saya sampaikan ke Nabi Muhammad SAW, nggak bisa, Nabi Muhammad terus dakwah. Oke, kata Abu Thalib, datang lagi, sehingga di akhir daripada negosiasi kufar Quraisy kepada Abu Thalib, paman daripada Nabi Muhammad SAW yang langsung adik daripada Abdullah, ayahanda dari Sayyidina Ali, beliau bilang, Abu Thalib ini tolong, begini aja, besok kita nyembah Tuhannya Muhammad, hari ini Muhammad nyembah Tuhan kita, gimana? Barter aja nih. Kufar Quraisy, kata Abu Thalib, kita nggak bisa terima begitu aja. Coba anak nanti bilang ke Muhammad SAW. Datang ke Nabi Muhammad sama Abu Thalib, diingetin, oleh Muhammad udah dong, kita toleransi aja, tapi semuanya anak serahkan kepada kamu, maunya gimana? Karena ini udah ada ancaman segala macam. Nggak peduli deh Muhammad, malah turun ayat, kuliah ayuhan la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna wala ana a'budu ma lakum dinukum ila akhir ayat. Kurang lebih bunyinya seperti itu ayatnya, lakum dinukum ayat, lu punya agama, aku juga punya agama. Maka kata Sayyidina Abu Thalib, ya udahlah begitu. Ya Muhammad masuk dakwah. Ditawarin nikah sama perempuan yang paling cantik, kagak mau juga. Ditawarin, udah lu jadi pemimpin ke seluruh Arab nih, yang penting lu jangan nyebarin dakwah, nggak mau juga nih Muhammad. Bahasa kasarnya disuruh jadi raja, kagak mau. Ditawarin perempuan paling cantik, kagak mau. Dikumpulin semua harta orang terkaya di Jazirah Arab, sampai ke Persia, sampai kemana sama patungan, buat ngasih pada nggak mau. Akhirnya terakhir apa ancamannya? Udah kalau begini kita bunuh Muhammad. Abu Thalib tolong sampein nih, kalau Muhammad ke kamu juga, di kami bunuh. Abu Thalib datang ke Nabi Muhammad, udah capek sebenarnya kata Abu Thalib jadi wasilah. Karena mereka nggak berani. Abu Jahal itu kalau lewat di depan Nabi Muhammad nggak berani nengok, kecundang. Mereka cuma berani di belakang doang, kor-kor. Ketemu di depan tutup muka, cemen. Karena Nabi Muhammad manro'ahu badihatan habah. Kalau orang udah ketemu Nabi Muhammad tuh hebahnya tuh bisa ngegetar badannya, agak kuat saking dibawa di Nabi Muhammad SAW. Termasuk pamannya sendiri, jangankan pamannya, kakeknya aja pengen buka pintu Nabi Muhammad kamarnya itu nggak enak, kakeknya saking dibawanya Nabi Muhammad dari kecil. Para penyihir pun yang melihat Nabi Muhammad SAW pada bingung, beda hawanya tuh beda. Kalau hawa kita mah dibandingin. Udah bawa apa, bawa panas, bawa hari Rabu, atau lagi bawa hari apa lagi, bawa hari Minggu. Jangan sekali-kali kita bandingin kita sama Nabi Muhammad, nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa menyerupai Nabi Muhammad. Mustahil, orang paling sempurna
sejak Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, nggak ada setelah itu manusia yang seperti Nabi, nggak ada Nabi yang seperti Nabi, nggak ada Rasul yang seperti Nabi, dan nggak ada makhluk satupun yang seperti Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kalau ada doktrin-doktrin, oh Nabi Muhammad juga Nabi kok, apa aja masuk neraka sama aja, udah masuk dengerin, ajak ribut aja langsung. Ala kulli hal, setelah mendapat ancaman tersebut, Abu Thalib ini kagak enak mau langsung bilang ke Nabi, Muhammad, kau ini dapat ancaman dibunuh. Mikir-mikir Abu Thalib mau ngomong gitu, mau nggak mau deh, Muhammad, ini ada titipan dari kufar Quraisy bahwasanya kalau kau masih lanjutin dakwah dan segala macam, kau bakal dibunuh, mati kau langsung. Tapi semuanya aku serahkan kepadamu, kata Abu Thalib, karena aku percaya kepadamu, kamu dilindungi oleh Tuhan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Abu Thalib, kata beliau, "Lau anna syamsa wudi'at fi yamini wal qamaru fi yasari." Seandainya diletakkan beratnya matahari di tangan kananku dan beratnya bulan purnama di tangan kiriku, demi Allah, kata Nabi Muhammad, gak akan satu langkah pun aku berhenti untuk menyebarkan agama Islam. Jadi balasan Nabi Muhammad ditantang oleh Nabi Muhammad, ayo sini bunuh, sini dong bunuh dong kalau bisa. Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad mulai dari situ mendapat ancaman yang begitu besar, bukan ke Nabi Muhammadnya, tapi kepada sahabat-sahabat yang lemah, yang budak, yang miskin, gak punya kemampuan, gak punya rumah, itu diculik-culikin sama kufar Quraisy dan disiksa-siksain sampai membuat hati Nabi Muhammad pun sedih. Tapi Nabi Muhammad gak berhenti. Nabi Muhammad ngajak semua sahabat buat patungan, kita beli ini budak, ya, supaya nggak jadi budak lagi, kita bebasin supaya mereka bebas dan tidak diperlakukan semua hati oleh majikannya, karena zaman tersebut masih ada perbudakan. Makanya ada Yaumul Fatah namanya, Ja'a Nasrullahi wal Fatah, hari dimana pembebasan, semua terbebas dari perbudakan dan lain sebagainya. Lihat Nabi Muhammad sedih melihat Ammar bin Yasar, orang tuanya laki-laki dibunuh sama ketuanya. Bayangin ibunya dibunuh di depan anaknya yang lagi diikat, dipendam, terus tinggal palanya doang. Habisnya apa? Habisnya ibunya ini diikat di kayu, disalib, kemudian ditusuk pakai tombak yang panas, dari kemaluannya tembus kepada dadanya. Di depan anaknya disaksiin langsung. Ibunya Ammar bin Yasar nangis, beliau senangis-nangisnya ibunya gitu. Sampai akhirnya apa? Akhirnya ayahnya juga sama, dipendam sama anaknya bareng, kepalanya doang kelihatan. Kemudian dipukul oleh majikannya sampai kepalanya hancur dan wafat langsung di depan anaknya. Disuruh saksiin, kalau dia merem dipecut mukanya, harus nyaksiin orang tuanya disiksa begitu kejam. Seperti Bilal bin Rabah oleh rombongannya Abu Sufyan dan lain sebagainya diikat, celentangin di begitu panas, yang lagi musim panas di Mekah itu. Kalau belum pada berangkat, mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng travel Safara, mudah-mudahan, atau travel Lana juga boleh. Ngadu. Jadi kalau di sono itu panas banget. Kalau panas banget, kagak keringetan di sono panasnya, kagak keringetan, tapi dehidrasi. Mungkin orang-orang yang nggak biasa, yang ke Makkah mungkin keringetannya keringetan biasa aja, nggak seperti kita di Indonesia tiba-tiba muncul. Tapi kalau di sana itu memang panasnya beda, nggak bikin kita sampai basah kuyup, kagak. Tapi keringatnya itu keringat kering. Keringat apa? Keringat kering, bukan keringat yang basah rutubah, bukan rutubah, tapi jaf. Jadi udaranya itu udara jaf. Kalau musim dingin kering, kaki, bibir kita semua pecah-pecah. Kalau musim panas, semua kita dehidrasi, kagak kita sadarin, tiba-tiba udah kuyang aja pala pengen jatuh. Apalagi bayangin di situ waktu kejadian penyiksaan ini terjadinya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dinamakan Ramadan itu karena irtamad, karena saking nguapnya udara di bulan Ramadan, saking panasnya. Tapi waktu itu belum ada syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau pun, Bilal bin Rabah, ditidurin celentang oleh Abu Sufyan dan rombongannya sambil dipecut sampai
beliau diambilin batu yang begitu besar ditintihin di perutnya. Kemudian dia bilang, ayo bilang kamu telah keluar dari agama Muhammad, nggak mau Muhammad itu sesat. Kata beliau apa? Ahadun ahad. Nah, Allah Maha Satu, Allah nggak ada sekutunya. Ayo bilang walati wal uzza. Bilang Tuhan-Tuhan yang ada di Ka'bah, batu-batu berhala segala macam. Bilang sembah mereka. Nggak mau. Ahadun ahad. Setengah sadar dia mati, tinggal mati deh. Kata Bilal bin Rabah. Cuma karena emang fisiknya kuat, fisik Arabi, orang-orang Badui ini pedalaman. Fisiknya bisa diadu, kuda aja kalah kalau diajak balap. Bukan orang sembarangan, dia bin Rabah ini serem. Sehingga akhirnya tatkala beliau disiksa, datang Abu Bakar bersama Utsman bin Affan untuk membeli budak-budak yang memang pada masa itu ada ikatan dengan mereka, sehingga dibeli dengan harga yang mahal, makanya dikasih. Udah deh, budak-budak begini doang, kata nggak bakal jadi something, sesuatu. Kata kufar Quraisy kan dia gaul-gaul, kan dibebaskan, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Sedih, Ammar cerita segala macam, orang tuanya dibunuh depan dan segala macam. Kata Nabi Muhammad, tenang aja, orang tuamu adalah orang yang pertama kali syahid dari perempuan. Orang tuamu orang yang pertama kali syahid. Ammar bin Yasir pun merasa terhibur dan senang karena beliau telah dijamin. Jadi banyak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya melihat Nabi Muhammad diancam dibunuh, disiksa, semua sahabat dan lain sebagainya, masih berkembang. Malah Islam makin banyak orang tahu. Bingung Abu Jahal dan lain sebagainya. Akhirnya Abu Jahal pun bersama kufar Quraisy dan lain-lain berinisiatif untuk memboikot Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Diboikotnya apa? Kagak boleh belanja di pasar, kagak boleh bertamu kepada keluarganya. Pokoknya di kecamatan kagak diterima lah. Kalau di kepolisian kagak diterima, ke Indomaret kagak diterima. Jadi kagak bisa kemana-mana udah. Diboikot habis-habisan. Pokoknya orang yang beriman sama Nabi, pengikut Nabi, keluarga Nabi, semuanya diboikot. Akhirnya karena Nabi Muhammad SAW susah hidup seperti itu, Nabi Muhammad pun akhirnya terusir, mau nggak mau. Nabi Muhammad terusir dan semua sahabat yang setia nemenin Nabi Muhammad SAW berjuang ke namanya lembah Wadi Abi Thalib, namanya lembah Abi Thalib. Beliau berada di sekitaran belakang Mekah, nggak jauh dari Mekah. Nabi Muhammad SAW di sana berkemah sehari 2 hari, 2 tahun, hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW berkemah dengan para sahabat. Dan perlu kita ketahui, semua yang hidup di situ makannya dijamin sama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya yang Nabi Muhammad makan hanyalah dedaunan yang ada, tanpa sebagian sahabat tahu kalau Nabi Muhammad itu kalau dapat makanan dari Khadijah bintu Khuwailid, istrinya kan tajir banget. Jadi sokokan, kosongan, makanan segala macam itu setiap dapat dibagiin kepada sahabat. Jadi Nabi Muhammad gak makan sedikit pun dari makanan yang dikasih oleh istrinya. Gak ada, anak-anaknya kagak dikasih, udah kita seadanya aja. Ini kita bagiin ke semua sahabat yang ada di sini, termasuk Abu Bakar dan Umar ikut makan. Tapi termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Umar ikut makan. Tapi Nabi Muhammad SAW kagak makan, sedikit pun kagak makan. Dipikirin semua sahabat. Sampai diriwayatin Nabi Muhammad berdahak keluar darah karena terlalu panas dalam, sering makanin dedaunan yang tumbuh di padang pasir. Jadi Nabi Muhammad makanin daun, jangan Nabi Muhammad makan makanan kambing, makan makanan gandum dan lain sebagainya, semua diserahin kepada para sahabat. Setelah hampir kurang lebih 3 tahun, perjanjian yang dibuat oleh kufar Quraisy atas pengusiran Nabi Muhammad SAW yang ditempel di Ka'bah itu hilang. Karena banyak dari keluarga-keluarga mereka yang belum beriman, kan ada nih sahabat yang ikut Nabi, tapi punya orang tua, punya paman, kasihan. Ini ponakan gue gimana nanti di Wadi Abi Thalib, ini sepupu gue gimana, nggak ada yang ngurusin dan lain sebagainya. Akhirnya sebagian orang dari pemimpin kabilah protes. Udah ini mana nih kufar Quraisy, sudah kita ngumpul aja. Ini pokoknya saya mau saudara saya udah gak kuat. Ya, akhirnya demo. Dan Abu Jahal pun bingung, kita nggak bisa
ikutin ini gaya pemerintahan dan kita kan sudah menyetujui yang persyaratan yang dibuat, kecuali persyaratan tersebut hancur, ludes, hilang dan lain sebagainya. Ya udah, sekarang saya mau lihat keadaannya gimana. Nabi Muhammad udah ngelawan nih. Ini keadaan kertas perjanjian di atas materai Yahudi itu, materainya kufar Quraisy itu telah dimakanin sama raya. Maka pas Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada sahabat Nabi ngadu kepada pamannya yang sering ngasih makanan, karena kalau ketahuannya ada yang nyetor makanan, dia bisa dibunuh di tengah jalan sama kufar Quraisy. Dia ada penjaganya ketat. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dibuka Abu Jahal kaget karena kertasnya udah habis dimakanin sama raya. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW bebas. Setelah bebas apa enggak? Sama aja, Nabi Muhammad tetap digangguin sama kufar Quraisy. Sampai Nabi Muhammad akhirnya ingin mencari sedikit hiburan untuk healing dan sekalian dakwah ke salah satu kota namanya kota Taif. Di kota Taif ini terkenal dengan dinginnya, warpetnya, nggak ada warpat. Kalau bagi kita tuh kayak ke puncak lah, kayak gitu, istirahat. Ya. Orang Tangerang kan panas, mau ngadem kemana? Ke Bogor, ke puncak. Maka sesampainya Nabi Muhammad SAW di Taif, Nabi Muhammad dizalimi, dan cerita yang ma'ruf yang udah kita tahu semua. Nabi Muhammad setelah dilempari bebatuan sampai sana. Jadi pas Nabi Muhammad bersama anak angkatnya bernama Zaid bin Harith, pas sampai sana Nabi Muhammad ketemu aki-aki. Ini aki-aki ditanya sama Nabi Muhammad, wahai aki-aki, ini sepuh di sini siapa? Ana mau ketemu. Karena setahu ana daerah sini sepuhnya ada yang pernah belajar tentang agama Yahudi, agama Nasrani, sehingga masuk kalau cerita. Akhirnya, ente ini siapa? Ana Muhammad dari Mekah. Oh, ente Muhammad yang nabi-nabi itu ya? Iya, betul. Nabi Muhammad SAW. Ya udah tunggu di sini, katanya aki-aki. Aki-aki manggil. Kirain mau manggilin sepuh, ataunya dia ngumpulin anak-anak kecil sama ibu-ibu tua yang seumuran sama dia, difasilitasin batu buat dilemparin kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW pun berlindung, dilemparin batu, sehingga ada yang menggiring Nabi Muhammad ke kebun anggur yang dekat dari kejadian tersebut. Sesampainya di kebun anggur tersebut, Nabi Muhammad SAW didatangi 3 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Jibal. 3 malaikat langsung datangin Nabi Muhammad SAW. Karena kaki Nabi Muhammad, mata kakinya itu sampai keluarin darah, berdarah, kelempar batu, sehingga darahnya sampai ke bumi, ke tanah. Dan langsung malaikat pun turun karena ada darah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai malaikat gunung ini, apa titipan dari Allah? Bilang sama Nabi Muhammad. Maka malaikat itu pun bilang kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, aku mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memusnahkan Bani Taif. Ini kota Taif udah mau dimusnahin. Semua manusia lupa, dengan ada yang tahu lagi sama kota Taif. Jadi ini tanah dibalik kok jadi rata, tidak ada apa-apa. Kata malaikat Jabal. Maka Nabi Muhammad pun terkejut pas mendengar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab Nabi Muhammad SAW, la ya malaikat, nggak boleh dong kalau begitu, saya nggak mau. Akan jawaban Nabi Muhammad SAW, bal arju minallahi an yakuna min aslabihim, an yakhrujuna min aslabihim man yadda'i ila Allah. Aku nggak mau wahai malaikat, tolong kamu balik lagi sama mereka. Aku nggak mau. Bahkan aku meminta detik ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dikabulkan, kata Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad kalau ada doa pasti kabul, pasti. Nggak mungkin Nabi Muhammad doa nggak dikabul. Kalau Nabi Muhammad bilang doa pasti terkabul. Kata Nabi Muhammad, aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari mereka bocil-bocil yang nyampakin segala macam ini, dari kakek-kakek tua ini, dari ibu-ibu ini, keluar daripada keturunan mereka orang yang ikut membantu perjuanganku di dalam menyiarkan agama Islam. Jadi malaikatnya dimarahin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada dendam, di hatinya bersih. Di hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersih. Akhirnya
Nabi Muhammad SAW mendapatkan derajat yang agung setelah kejadian tersebut. Dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjumpaan yang begitu agung, perjumpaan yang begitu besar, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya. Nah, yang kita tidak mungkin bisa pahami keadaannya tersebut, yang nggak perlu kita kaji. Karena kita nggak usah sok-sokan lihat alam barzah aja kagak mampu. Jangankan lihat alam barzah, lihat makhluk yang hina kayak jin aja kita nggak bisa. Jangan sok-sokan ngebayangin gimana keadaan, nggak usah sok-sokan. Sebagaimana dikatakan oleh ajaran di sana di pojokan ada yang bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu duduk di atas arsy, ada kerajaannya deh. Nah, ya. Kalian aja bikin salib biar sama saudara kita umat Kristen. Jadi nggak bisa, udah nggak usah sok-sok ngebayangin. Intinya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam kemauannya. Lakul lihal di langit kelima, langsung aja kita singkat karena udah asam banget ini. Di langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa. Jadi langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga ketemu Nabi Fulan, langit keempat sampai langit kelima bertemu dengan Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW terkaget karena beliau melihat begitu banyak titik hitam yang gelap. Titik hitam yang gelap yang begitu runyam disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW membuat tidak nyaman, risih melihatnya. Sehingga beliau pun nggak kuat nahan buat tanya ke Nabi Musa, karena Nabi Musa nungguin ditanya. Nah, akhirnya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, ma hadil ayat, ini apaan sih? Begitu bidik banyak banget, luas banget nih. Maka kata Nabi Musa, hadihi ummatuka, ini umatmu, keadaannya seperti ini nanti. Umatmu kok buta, udah butak semua deh. Tinggal dimakanin doang sama ikan-ikan yang makan rangit ya. Kalau sebelum jadi nyamuk tuh jadi iget-iget dulu. Butak dimakanin. Jadi malu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sadar melihat keadaan umatnya yang begitu rusuk, yang begitu hitam, yang begitu aib bagi Nabi Muhammad SAW, beliau mulai tidak tenang. Sampainya beliau di langit ketujuh, beliau di Baitul Ma'mur bertemu dengan Nabi Ibrahim, dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-8 dan lain dan selanjutnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan apa yang disampaikan. Dan kemudian beliau turun, diwajibkan sholat 50 waktu. 50 waktu bayangin. Kita 5 waktu aja amat-amatan. Jangankan sholat jamaah, masih mungkin banyaknya kodoannya. Sholat jamaahnya. Adaannya niat doang adaan, sholatnya kodok. Bahaya. Lakulihal sampai langit kelima, Nabi Muhammad mau turun. Pas mau turun ditanya sama Nabi Musa, diwajibin apa sama Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad SAW, ana diwajibin untuk begini, bahwasanya ana mendapat 2 pilihan, 2 minuman yang halal dan haram. Allah menawarkan mau susu yang halal atau anggur merah yang halal. Nabi Muhammad pilih susu yang halal, anggur merah berarti yang haram. Kemudian Nabi Muhammad diwajibkan sholat, dan banyak ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, syariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan tersebut. Terus apa lagi? Sholat 50 waktu. Usah, kata Nabi Musa. 50 waktu. Ini lu kagak lihat hitam gelap begini. Ini umat udah buta begini. Gimana? Irji ila rabbik, kata Nabi Musa. Irji ila rabbika. Kemudian fas'alu takhfif, fas'al minhu takhfif. Balik lagi ke atas, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Naik lagi ke atas, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, umatku enggak kuat, 50 waktu kebanyakan. Akhirnya dikurangin menjadi 45 waktu. Kurangin menjadi 45. Turun lagi, ketemu Nabi Ibrahim, ditanya di langit ketujuh. Kata Nabi Ibrahim, apa yang diwajibin? Aku diwajibin sholat begini-begini, baca tahiyat segala macam. Tolong kau masukkan
muliakan aku dengan memasukkan sholawat di dalam sholat tersebut. Makanya ada istilah pembacaan sholawat Ibrahim kama shalaita ala Ibrahim ala Ibrahim. Turun lagi, turun Nabi Musa lagi. Gimana? Berapa udah? 45. Wah, kuat. Nabi Musa udah bilang gak makan kuat umatmu. 45 waktu ini terlalu sulit. Karena Nabi Musa tahu banget keadaan kita gimana. Mungkin dari spoiler sama Nabi Khidir. Karena pernah ketemu Nabi Khidir. Gak bakal kuat kata Nabi Musa. Coba balik lagi, irji ila rabbika fas'alu takhfif fas'alu minhu takhfif. Maka naik lagi Nabi Muhammad SAW. Ada nggak Nabi Muhammad kalau dikasih musyawarah tentang umatnya semenjak itu dengerin terus. Akhirnya naik ke langit, turun lagi dengan Allah, minta lagi sama Allah, akhirnya diturunin langsung amros jadi 5 waktu. Jadi 5 waktu. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, langit ke-6 ketemu Nabi Fulan, langit kelima ketemu Nabi Musa lagi. Gimana Nabi Musa? Udah diturunin belum? Udah. Jadi berapa? Jadi 5 kata Nabi Muhammad SAW. 5, iya. Masih kebanyakan kata Nabi Musa. Umatmu gak bakal kuat. Jadi lihat sama Nabi Musa. Benar gak? Benar kata Nabi Musa, benar. Ya, tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya Musa, fastahyaitu minallah. Udah mentok malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak apa-apa lah kalau emang umatku gak mau sholat, nanti aku semua yang nanggung. Biar mereka orang-orang yang memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, biar mendapatkan derajat yang gak sampai nanti biar aku semua yang memberikan syafaat, kata Nabi Muhammad SAW. Suruh Nabi Muhammad SAW. Semenjak kejadian tersebut, Nabi Muhammad tidurnya gak nyenyak. Setiap hari yang dipikirin umatnya terus. Sahabat yang dari tadi kita ceritain perjuangannya mati-matian gak dipeduliin lagi sama Nabi Muhammad. Ada perang, ayo kita perang udah. Pokoknya semua yang dipikirin apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di suatu saat menjelang hari tuanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sering nyebut rindu wa syauqah, kata Nabi Muhammad, ya Allah rindu banget ini udah nggak tahan. Sahabat nanya, ilaman asyuk ya Rasulullah, ilaman ta'asyuk ya Rasulullah, kamu rindu kepada siapa ya Rasulullah? Ahbabi, aku rindu kepada kekasihku. Sahabat nih, Abu Bakar langsung yang nanya, ya Rasulullah, alasna ahbabuka ya Rasulullah, kami ini bukan kekasihmu ya Rasulullah. Umar, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, ini kami ini bukan sahabat. Ya kami ini bukan kekasihmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menatap sini dan mengatakan, la bal antum ashab. Kalian bukan kekasihku, kalian itu sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW. Seumpamanya Rasulullah, kalau begitu siapa kekasihmu ya Rasulullah? Kumul qaum yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah satu kaum nanti setelah aku wafat, mereka enggak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka rajin membaca Quran walaupun mereka tidak banyak yang memahami makna. Mereka yang rajin sholat walaupun tidak khusyuk di dalam sholatnya. Mereka yang senantiasa cintaiku tapi tidak mengenal dalam siapa aku. Nabi Muhammad SAW. Kaget para sahabat. Semenjak itu pun sahabat ikut rindu dengan umatnya Nabi Muhammad. Dibangga-banggain tiap hari. Nama umatnya Nabi Muhammad dibangga-banggain tiap hari depan sahabat. Ya, sampai menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW di umur beliau yang 63 tahun, datanglah 2 malaikat. Yang bernama malaikat Jibril dan malaikat Israil. Malaikat Israil datang, ketok pintu. Kemudian bilang kepada Jibril, ya Jibril, ini terakhir ana bakal ngetok pintu manusia. Habis ini nggak ada lagi yang anak ketok, langsung cabut ini. Ini udah kejam udah. Pikiran malaikat Israil. Cabut nggak ada ketok pintu lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kata malaikat Jibril, ana dulu deh yang masuk. Malaikat Jibril masuk, kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, engkau mendapat salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan dunia, Allah tentu lebih senang. Tapi
kalau kamu ingin menjalankan kehidupan selanjutnya untuk tetap hidup di dunia, maka kata malaikat Jibril, Allah pun tetap senang. Jadi kamu pilih mana. Maka setelah mendengar pilihan tersebut, Nabi Muhammad pun tersenyum dan memilih untuk memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan alam dunia. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad wafat, hilang, kagak. Nabi Muhammad cuma pindah alam sementara supaya menjadi manusiawi, karena Nabi Muhammad SAW diciptakan menjadi manusia. Tinggal cobaannya nih yang kita terima sekarang. Dititipkan apa? Dititipkan syariat yang udah sempurna, semuanya dilengkapi sama Nabi Muhammad. Akmaltu lakum dinakum, kata Nabi Muhammad SAW. Aku udah menyempurnakan agama, kalian tinggal jalanin, tinggal beresin. Kalian tinggal ngejalani, masuk surga ntar bareng-bareng kita, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah memilih pilihan tersebut, Nabi Muhammad pun mulai berbaring, terbaring sakit, kurang enak badan juga, riwayat ulama sakit, menahan sakit. Sebagian riwayat ada yang bilang karena Nabi Muhammad pernah waktu itu sempat ngecat racun yang di kambing diracuni. Nah, ada yang bilang juga Nabi Muhammad ya emang sakit qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun memanggil anaknya yang bernama Fatimah. Fatimah, dikabarin, dibisikin sama Nabi Muhammad. Ini semuanya nyaksiin. Aisyah, istri-istrinya, kemudian ada juga Zainab, kemudian ada juga Maria Turkiyah, ada juga istri-istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dipanggil sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah. Fatimah sini kita sambil berbaring, dibisikin, nangis. Habis nangis, diri panggil lagi, dibisikin, ketawa. Beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, beberapa bulan setelah 3 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, Fatimah, kamu kenapa pas Nabi Muhammad wafat, kamu kok tiba-tiba ketawa, kamu kok tiba-tiba nangis, itu gimana ceritanya? Ditanya. Maka Fatimah pun menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad membisikin aku kalau beliau bakal wafat, maka aku menangis ada-ada. Kemudian Nabi Muhammad menghiburku, dipanggil lagi. Nabi Muhammad bilang, anti awwalu, kamu orang yang pertama bakal nyusul Nabi, kamu bakal orang yang pertama nyusul abah dari keluargaku. Jadi ahlul baitnya kamu yang pertama kali nyusul. Maka setelah mendapat kabar tersebut, Sayyidah Fatimah ketawa senang. Karena Sayyidah Fatimah nggak ada lagi mau hidup di dunia, udah nggak ada nanti, nggak kayak kita. Makanya di Quran apa? Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kalian orang yang jujur, benar-benar hamba Allah, maka berharaplah mati. Coba kalau orang yang cinta dunia, wah, kalau gua mati ini gua gimana? Kalau gua mati nih duit gua gimana? Hukum dunia susah. Khauful maut ini, takut mati ini penyakitnya orang yang cinta dunia. Hati-hati takut mati. Enggak boleh. Kita diajarin di Quran fatamannul maut. Harus berharap. Kalau kalian memang orang shadiq, orang jujur, cinta sama Allah, cinta sama Nabi, berharap mati enggak apa-apa. Yang penting mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sebagaimana dibaca di Ratibul Hatta. Aku lihat tertawa senang. Karena memang betul 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah wafat, dan yang menguburkan jasadnya langsung Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menerima jasad ini, awal kali ada kurung batang ini gara-gara Sayyidah Fatimah. Karena di minggu terakhir sebelum beliau wafat, beliau bingung curhat kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, ini aku gimana kalau wafat nanti badanku digotong, dilihat orang bentuknya. Padahal udah dikafanin. Kalau kafan buat perempuan itu 2 lapis, beda sama laki-laki. Ya, tapi kata Sayyidatuna Fatimah, ini saya sedih nanti bakal kelihatan. Ya udah Fatimah, nanti kita tutupin. Ya, karena Sayyidina Ali juga berharap beliau yang duluan nyusul. Jadi semua ahlul bait ini berharap nyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak taunya wafat duluan siapa? Sayyidatuna Fatimah. Makanya ada istilah perubatan ditutup ini. Itu pertama kali yang ditutup itu sejarahnya gara-gara siapa? Gara-gara permintaan dari anaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Fatimah bintu Muhammad SAW. Sayyidina Ali meriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Jadi kalau dari sahabatnya tetap ada namanya hadis, namanya mutawatir.
Ya, Sayyidina Ali bilang, demi Allah aku menangis sejadi-jadinya karena ketika jasadnya Sayyidatuna Fatimah aku terima bersama anak-anaknya di liang lahat bersama Hasan dan Husain, itu ada tangannya Nabi Muhammad SAW yang ikut menyambut mayit jasadnya Sayyidatuna Fatimah. Jadi ada Nabi Muhammad dan disaksikan oleh anak dan cucunya dan para sahabat yang kebetulan melihat hadirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak yang pingsan ketika memakamkan Sayyidatuna Fatimah. Singkat cerita, wafatlah Nabi Muhammad SAW, maka datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bersama malaikat Israil. Malaikat Israil minta izin dulu, Rasulullah saya izin masuk, silahkan. Rasulullah setelah ini saya nggak akan pernah bakal ngetuk pintu lagi. Ini terakhir sudah saya ngetuk pintu. Oh begitu kata Nabi Muhammad. Ya. Ayo silahkan cabut nyawa. Ibda atau mulai. Pas Nabi Muhammad SAW mencabut nyawa, Nabi Muhammad SAW merasakan kesakitan yang luar biasa. Sakit banget kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sakitnya. Bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad situ menjelaskan sakitnya itu seperti ada kapas yang kejatuhan jarum basah, kemudian ditarik. Itu kan di kapas pasti ada yang ikut tertarik. Jadi rasanya sakit seperti itu. Ya, seperti 70 sayatan pisau yang tajam luar biasa, pokoknya sakit luar biasa. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad SAW, wahai Israil, beginikah cara kau menyambut nyawa manusia? Maka malaikat Israil menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, dari awal aku diciptakan sampai detik ini tidak pernah aku menyambut nyawa selembut ini. Bilang seperti itu malaikat Israil, ini udah paling lembut. Hai Muhammad, kalau ini yang paling lembut sakitnya luar biasa seperti ini, gimana nanti umatku dicabut? Nabi Muhammad lagi posisi dicabut, mikirin umatnya. Karena Nabi Muhammad setelah kejadian Isra Mi'raj benar-benar umatnya. Makanya ada istilah ketika Nabi Muhammad wafat, ummati. Yang dipanggil siapa? Ummati. Setelah kejadian tersebut, gimana nanti umatku dicabut? Hai Israel, kalau emang ini udah paling lembut, kata Nabi Muhammad, Allahumma thaqqil alayya. Kalau begitu bebankan seluruh sakit umatku yang nanti akan mereka rasakan sekarang. Tolong sekarang kau berikan kepadaku, supaya umatku kelak ketika dicabut nyawanya nggak ada yang merasa kesakitan. Bayangin perjuangan Nabi Muhammad SAW. Cabut Nabi Muhammad, hilang. Nah, nggak ada lagi Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar semuanya galau, gelap gulita. Bahkan ada salah satu sahabat yang langsung minta sama Allah, ya Allah butakanlah mataku karena nggak mau lagi aku melihat setelah ini. Kehidupan dunia dibutain langsung oleh Allah. Berapa sahabat ada yang langsung wafat mendengar kematian Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar nggak sadar lagi ngamuk. Kata Sayyidina Umar, man qala annahu qad mat fa'aqtuluh. Orang siapa yang bilang Nabi Muhammad mati, wafat, aku sembelih lehernya semuanya. Nabi Muhammad ini seperti Musa pergi, Nabi Muhammad seperti Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sebentar aja lagi tidur, lagi istirahat, gak mungkin Nabi Muhammad wafat. Jadi hilang kendali. Sayyidina Ali di pojokan aja ngelamun. Udah pokoknya semua udah, karena hari dimana gelap. Bahkan Mekah, bahkan hewan-hewan pun dalam keadaan tersebut semua gelap gulita. Semuanya nggak ada yang sadar. Bahkan sebagian ulama dan para sahabat meriwayatkan pas kami memakamkan Nabi, ngubur pakai tanah, itu nggak ada yang sadar sama sekali. Nggak ada yang sadar dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad bangun, Nabi Muhammad mikirin umatnya. Ketika Nabi Muhammad di mizan, Nabi Muhammad mikirin umatnya. Ketika Nabi Muhammad di sirat, Nabi Muhammad mikirin umatnya. Bahkan cuma bukan umatnya doang, semua umat nabi-nabi yang kagak dianggap tuh, dia kata Nabi Muhammad, analaha. Kalian udah tenang, gak usah mikirin, gak usah galau, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Ini dari syafaatnya Nabi Muhammad ini ada banyak disebutin sama Syekh Nawawi Al-Bantani, ada banyak, kurang lebih ada 11 syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan berharap kita dapat syafaatnya kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bilang,
orang nanti di hari kiamat ada yang nggak melihat aku. Hati-hati. Sayyidatuna Aisyah di malam hari pernah beliau menjahit baju. Pas menjahit baju malam, jadi jam 10 jam 11-an. Tiba-tiba jarumnya jatuh. Beliau nyari nggak kelihatan. Pakai lilin, pakai segala macam, nggak kelihatan, kagak nampak. Akhirnya ada cahaya ngebuka pintu baru pulang dari luar. Seorang ayah gagah, seorang suami gagah, Nabi Muhammad SAW. Cahayanya begitu terang sampai satu rumah kelihatan. Dan itu jarum yang tadi ngejahit langsung kelihatan. Diambil sama dia. Alangkah terangnya engkau ya Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka mereka orang-orang yang nanti hari kiamat nggak bisa melihat aku. Hati-hati. Jadi umatnya emang dipikirin, tapi bukan berarti mereka semua bisa melihat Nabi Muhammad. Kalau orang yang udah nggak melihat sama Nabi Muhammad, maka mereka celaka, neraka well udah nungguin kata Nabi Muhammad. Neraka well. Wailun liman lam yarani. Wailun likulli humazatin lumazah. Nama nerakanya wail. Hati-hati sama well-well ini. Bukan well gombel. Maka Sayyidatuna Aisyah kan pintar ditanya, ini siapa? Orang-orang yang enggak melihat kamu. Maka kata Nabi Muhammad, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka orang-orang yang pelit ketika disebut namaku enggak mau baca sholawat. Makanya kita beruntung malam ini, malam Jumat, Sayyidul Ayyam kata beliau, atau ulama pemimpinnya para hari, malam Jumat, malam mulia. Kita mendapat izin untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti di padang mahsyar bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Kisah-kisah Nabi bakal panjang, bakal habis. Tapi yang habis adalah pengucapan kita, karena saking sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.